Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, ada yang menjawab, ada yang masih bingung, ini pagi apa siang gitu ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam keadaan negara kita yang tidak baik-baik saja, kita masih diberikan banyak anugerah dan berkat. Meskipun kita melihat berkat dan anugerah mungkin dengan cara yang berbeda, tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah memberikan kurang kepada kita. Biarlah dengan iman kita bisa melihat dengan benar apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, termasuk di dalam keadaan negara kita sekarang ini. Hari ini kita akan membahas bersama-sama tema diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan dari terjemahan baru yang kedua yang agak jauh mungkin gak bisa baca ya. Memang sih saya sengaja bikin kecil begini biar yang beriman bisa membacanya. Tetapi kalau kurang beriman ya duduknya lain kali maju lebih ke depan karena yang depan tuh banyak yang kosong. Dengan di depan itu bisa ngelihat jauh lebih baik. Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang yang menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman, berbahagialah kita yang bukan hanya membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga bisa melakukannya dan bahkan bisa bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Saya akan mengeksposisi Efesus 2 ayat 1 sampai 10, tetapi tentu saja saya tidak akan bahas semua ayatnya karena keterbatasan waktu yang ada gitu ya. Kalau saya bahas semuanya mungkin nggak pulang-pulang nanti sampai sore gitu ya. Ibadahnya gitu ya, bisa lama banget. Mari kita mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jadi Paulus memulai dengan berbicara di Efesus pasal 1, dia berbicara sebenarnya pekerjaan dari Allah Tritunggal. Bagaimana Allah itu sudah memberikan segala kekayaan di surga. Sudah diberikan dan dijelaskan itu. Karena dari kekekalan Bapa sudah pilih sebelum dunia dijadikan. Kemudian anak yang datang menebus, menyelamatkan. Dan yang terakhir dia berbicara tentang Roh Kudus yang menjadi jaminan untuk keselamatan itu. Jadi sesudah itu di Efesus pasal 2 dia kemudian berbicara lebih dalam lagi soal anugerah. Bagaimana keselamatan yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal itu kemudian kita bisa alami.
Dan Paulus memulai dengan soal kematian. Nah ini yang menarik gitu ya. Karena keberdosaan manusia itu yang kemudian harus menjadi dasar kita perlu mengerti untuk bisa mengerti anugerah keselamatan. Di ayat yang pertama Paulus mulai, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sudah mati. Nah ini kematian pertama yang dibicarakan oleh Alkitab ketika manusia jatuh dalam dosa. Mati yang pertama ini bukan mati secara fisik, bukan mati tubuh yang ditakutkan banyak orang. Tetapi kematian ini justru lebih menakutkan dari kematian tubuh, yaitu kematian rohani, di mana manusia terpisah dengan Allah. Banyak orang mungkin tidak menyadari kalau kematian seperti ini itu menakutkan. Kenapa? Karena dia hidupkan di dunia ini, kita semua hidup, kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Jadi kita pikir, saya hidup, saya bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan hati saya. Selama hidup ini kelihatan baik-baik saja, apa hubungannya dengan kematian rohani? Kecuali waktu kita mulai ada masalah. Kita mungkin tinggal dipindah dari Indonesia ke Konoha. Sama aja ya. Pergi ke negara yang berbeda itu, terus kemudian di situ kita mengalami permasalahan yang lebih sulit dari sisi ekonomi, kemudian mungkin pemerintahannya namanya juga negara kayak begitu, jadi mungkin pemerintahannya ya nggak tahu juga seperti apa gitu ya. Terus bukan cuma permasalahan ekonomi, kita kemudian sakit. Waktu sakit sangat berpengaruh ya, ekonomi udah sulit, kemudian dapat penyakit yang membutuhkan banyak uang. Mulai masalahnya jadi lebih besar. Dan ternyata masalahnya bukan cuma sampai di situ. Itu bisa berpengaruh ke keluarga. Karena keluarga yang tadinya menerima semuanya itu apa adanya, tapi kalau sakitnya makin lama, itu mungkin mulai berubah. Memang sih suami istri waktu janji pernikahan sakit kan ada kan di situ ya, termasuk ya. Tapi itu kan waktu menikah, sesudah menikah begitu mengalami sendiri ya mungkin jadi mulai berubah gitu ya. Mungkin maka di saat seperti itu mungkin jadi cara melihat hidup itu jadi berbeda. Banyak orang itu tidak menyadari keterpisahan dengan Allah seperti apa. Karena keterpisahan dengan Allah di sekarang ini itu ya, itu belum total sebenarnya. Karena Allah itu tetap baik kepada orang yang berdosa. Dia tetap kasih matahari, dia tetap kasih berkat, dia tetap kasih kehidupan, dia tetap pelihara sebenarnya. Dunia ini belum berubah jadi neraka. Karena ada pemeliharaan Allah kan ya. Dan termasuk orang tidak percaya tetap diberikan banyak hal. Bahkan kalau kita mencoba membandingkan dengan orang-orang yang berdosa, kok kayaknya mereka hidupnya lebih enak ya. Kelihatannya lebih baik. Kan itu bukan berkat dari setan kan ya. Itu kan dari Tuhan juga kan. Tuhan yang kasih juga kan ya. Dari Tuhan juga yang berikan kepada semua manusia. Itu sebabnya ketika melihat orang-orang yang terpisah dengan Allah, orang-orang yang terpisah tapi masih dapat berkat, kadang orang-orang percaya itu agak iri. Karena di ayat yang kedua, mereka hidup di dalamnya. Mati sih terpisah dengan Allah, secara rohani mati. Tapi mereka hidup. Tapi hidupnya di dalam dosa. Yang kata Bapak Gereja Agustinus itu non posse, non peccare. Artinya tidak mungkin tidak berdosa. Mereka gak bebas, mereka terikat dengan dosa. Mereka sebenarnya mau keluar dari semuanya, tapi gak tahu caranya bagaimana. Karena ketika manusia udah mati di dalam dosa, manusia tidak bisa lepas dari situ. Tidak mungkin tidak berdosa.
Yang bisa itu cuma berdosa, berdosa, berdosa. Dan ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka ketika kita hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Nih kalimat yang menakutkan. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Jangan pikir loh, orang-orang yang berbuat dosa itu kayaknya bebas. Tetap ada penghukuman dari Tuhan. Dan kalimat yang dipakai ini harus dimurkai. Karena dosa sekecil apapun, hukumannya itu mati. Kan pasti sering dengar ya istilah dari dosa yang banyak dipakai oleh Alkitab. Kalau dalam Efesus pasal 2 ini kan dari ayat 1 pun udah bilang yaitu pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa. Jadi kadang dosa itu berarti pelanggaran. Dan banyak orang sering kali berpikir dosa ini cuma dari sisi pelanggaran. Jadi ketika melanggar hukum itu dianggap berdosa. Padahal kata yang paling banyak dipakai untuk dosa, baik kata hata di perjanjian lama maupun hamartia yang di perjanjian baru, itu artinya sama. Artinya meleset. Cuman sederhana sebenarnya dosa. Bukan dengan sengaja melanggar. Meskipun punya keinginan dan motivasi yang baik, tapi ketika meleset, itu udah berdosa. Ya pertanyaannya melesetnya dari apa? Ya meleset dari apa yang dirancangkan oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kemudian kita mengerti hal ini, sebenarnya ya kita semua manusia sama. Hidup kita itu berdosa terus. Bahkan di dalam tiap detik, kita bisa berdosa, kita meleset. Apalagi yang ngomong gitu ya. Waktu firman Tuhan, itu meleset sedikit aja, oh itu berdosa juga. Jangan pikir, wah lagi khotbah ya pasti memuliakan Tuhan. Oh enggak tentu loh. Waktu meleset dari kehendak Tuhan, ini berdosa. Itu sebabnya kenapa harus dimurkai. Dosa itu harus dihukum dengan kematian. Dan masuk neraka sampai selama-lamanya. Kecuali sesudah kita dihukum dengan kematian, kita dengan kemampuan kita yang luar biasa, mungkin ya ada supranatural yang kita miliki. Maka udah mati kita kemudian bisa bangkit sendiri. Jadi kita bisa mengalahkan kematian yang puncak dari dosa. Maka kita bisa bebas. Waktu kita berdosa lagi, mati lagi. Kita bangkit lagi. Karena ada kriptonik kayaknya kita punya ya. Ada ini ya. Superman aja mati nggak bisa bangkit kayaknya. Apalagi Superme. Dulu ada Superme ya. Itu mana bisa gitu ya. Tapi ya puji Tuhan. Di ayat keempat sampai kemudian ayat yang ketujuh, Paulus berbicara tentang kasih Allah. Ayat yang keempat, tetapi kasih Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Orang yang mati dalam dosa, itu sebenarnya secara rohani, itu gak pernah sadar dia mati. Karena tadi ya, ditipu dengan dia hidup. Kalau tidak ada kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus, gak mungkin orang itu kemudian bisa berespon. Karena mati secara rohani. Puji Tuhan dengan kasih Allah ya, kita bisa dilahirkan kembali. Ini ya, dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita mati, dihidupkan. Bukan kita yang melakukan, tapi itu karena pekerjaan Roh Kudus yang melahirkan kita kembali. Ini kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Waktu dia jelaskan tentang kelahiran kembali. Meskipun Nikodemus gak ngerti gitu ya. Ahli Taurat pun gak ngerti tentang ini. Ini,
Kasih Allah begitu besar. Bukan cuma itu, di ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi, bukan cuman ini lahirkan kembali, ini bicara juga tentang dibangkitkan. Memang tafsirannya bisa macam-macam, tapi saya ngelihat ini berbicara bukan cuman soal secara rohani gitu ya, kita dilahirkan kembali, tapi berbicara juga tentang kita mati pun secara fisik, kita akan dibangkitkan. Karena Kristus yang mati sudah bangkit. Maka hidup kita ini bukan lagi melihat kematian itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Mati-mati aja secara fisik ya. Karena akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Plus dikasih bonus. Di sini dibilang memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Orang hidup di dunia ya, rata-rata pengen punya rumah sendiri. Kita percaya kepada Kristus, nggak perlu siapin DP, udah gitu bayar bunga, dan itu tergantung pemerintahnya yang diubah-ubah bunga banknya. Nggak ada ya. Waktu ini sih pertama dibilang fixed rate. Begitu terjadi, yang ngomong, saya ngomong ya begitu. Padahal iklannya jelas-jelas. Tergantung itu bunga yang ditetapkan oleh pemerintah yang bisa berubah-berubah. Perlu berusaha untuk dapat itu. Kita percaya Tuhan dapat tempat langsung di sorga. Couplingnya seperti apa? Ya nggak tahu. Tapi kan enak kan ya? Didapatkan semuanya kan ya? Kita nggak perlu persiapan. Saya bentar lagi mati. Telepon Tuhan dulu deh di sorga. Tempatnya bagaimana ya? Saya mau tinggal di mana ya Tuhan? Ada yang begitu ya? Udah mulai sadar, begitu umurnya udah mulai lewat 50. Udah lebih dari 50. Ini Boksu Joshua belum sampai ke situ. Belum sampai dia, jadi belum memikirkan kayaknya. Udah mulai dengan Tuhan, nanti rumah saya sampai selama-lamanya bagaimana ya? Terus, boleh pilih nggak ya? Saya nggak mau tinggal di Bandengan, banjir. Enggak ya, di sini Bandengan nggak banjir ya. Saya mau tinggal di daerah begini gitu. Tapi ditambahin, bukan cuma dikasih anugerah gratis surga, ya 7. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ditambah lagi ya, bukan cuma tempat tinggal gratis, dikasih kekayaan. Tapi mungkin pikiran kita tentang kekayaan bisa macam-macam ya. Ada yang pikir, wah saya nanti kayaknya emas, berlian. Tunggu dulu. Kalau baca di Alkitab, di sana itu diinjak-injak nggak berharga. Yang batu-batu mulia, jadi bukan itu gitu ya. Tapi berbicara tentang apa ya? Yaitu tentang semua anugerah di dalam Tuhan. Sudah disiapkan semuanya. Enak ya? Kita hidup di dalam dosa, kita nggak bisa lepas dari dosa, tetapi karena kasih Allah, kita bukan cuma dilahirkan kembali, kita dibangkitkan, kita disiapkan tempat di surga, dan Tuhan mau tunjukkan segala kekayaan, kelimpahan anugerahnya sampai selama-lamanya. Kalau kita mengerti hal ini, kita akan mengerti betapa kayanya hidup kita. Betapa berlimpahnya hidup ini. Maka sayang sekali kalau mata kita cuman bisa melihat ini dalam kesementaraan. Mungkin ganti kacamata, pakai kacamata rohani. Atau ngelihatnya jangan pakai mata yang terbuka. Mungkin tutup matanya.
tutup matanya, terus berdoa. Tuhan, open my eyes. Lord, open my eyes. May I see. Biar kita bisa lihat semuanya. Karena kita sering ditipu dengan mata jasmani kita. Kita sangat terpengaruh keadaan yang ada. Maka kita nggak bisa melihat segala kelimpahan anugerah kita. Padahal yang Tuhan siapkan bagi kita itu sampai selama-lamanya. Dia kasih kelimpahan anugerahnya. Karena bagi kita yang lebih penting sebenarnya berkat-berkat Tuhan. Bukan sumber berkatnya. Padahal yang Tuhan kasih kepada kita justru sumbernya. Jadi lebih dari semuanya, kasih Allah kepada kita itu terlalu luar biasa. Maka kalau kita mengerti kasih Allah dan anugerah yang diberikan pada kita, kita bisa mengerti sebenarnya nanti harusnya bagaimana kita berespon. Maka mari kita lihat lebih dalam tentang anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat yang ke-8. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Atau lebih tepat diterjemahkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita dapat anugerah melalui iman. Tadi saya bilang kita dilahirkan kembali, dihidupkan, kemudian dengan pekerjaan Roh Kudus kita punya iman. Iman itu terus kemudian membuat kita bisa percaya kepada Kristus. Kita bisa berespon, kita bisa bilang saya percaya kepada Tuhan. Di awal saya mengatakan Efesus pasal 1 itu karya dari Allah Tritunggal. Sudah dipilih oleh Bapa sebelum dunia jadikan. Kemudian ditebus oleh Tuhan Yesus oleh anak. Sebelum kita lahir sebenarnya kan Tuhan Yesus cuma mati satu kali. Dan kemudian pekerjaan Roh Kudus yang melahirkan kita kembali. Membuat kita bisa percaya kepada Kristus. Nah, anugerah itu kita tidak melakukan apa-apa. Di sini dibilang bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bayangin ya, betapa beruntungnya kita. Enggak usaha apa-apa, dapat semuanya sampai selama-lamanya. Enak kan jadi orang Kristen? Maka mungkin karena ini banyak orang yang sulit mengerti tentang anugerah. Karena banyak orang berpikir hidup ini harus bergantung dirinya sendiri. Saya berdebat lama dengan ada seorang dokter Kristen sih. Dia bilang, kan kita ada free will, kita ada pilihan, kita harus berusaha. Kenapa Bapak yang pilih saya? Kenapa cuma pekerjaan Tuhan? Saya justru harus membuka diri, kata dia. Baru kemudian Tuhan bekerja. Orang mati mau buka diri apa? Masa orang mati, dia mati terus dia mengundang Tuhan. Dia mati rohani. Bagaimana dia mau berespon kepada Tuhan? Mati. Kalau tidak dibangkitkan, kalau tidak dihidupkan, kalau tidak dilahirkan kembali, nggak mungkin ada respon. Dan ini ya, Tuhan kasih kepada kita tanpa usaha sama sekali. Maka orang bilang, enak banget jadi orang Kristen. Kita seringkali terpengaruh dengan ajaran yang di luar dari kekristenan. Misalnya kalimat ini pasti sering dengar. Orang suka bilang begini, manusia harus berusaha, nanti Tuhan menentukan. Betul ya? Percaya nggak kalimat itu benar? Percaya? Jadi kita usaha-usaha dulu, nanti Tuhan lihat, wah ini baik. Ini Boksu Joshua baik kayaknya, mau jadi gembala di sini. Jadi Tuhan lihat perbuatan kita. Baru kemudian Tuhan kasih, oh jadi karena dia ada berbuat begini, nanti hasilnya kayak begini. Alkitab ajarin berbeda. Belum lahir pun
Tuhan dah siapkan jalannya seperti apa. Aku membenci Esau. Heran ya, yang dikasihi Yakub yang penipu. Apa Tuhan nggak tahu Yakub itu nanti akan jadi penipu? Tapi belum lahir pun udah disiapkan seperti itu gitu ya. Hidupnya akan seperti itu. Kita mau protes, Tuhan kenapa begini? Ya karena hidup ini nggak bergantung kita. Oh mungkin itu karena secara rohani. Tapi kalau secara fisik beda dong. Kita bisa kaya karena usaha kita. Ada banyak orang yang berusaha mati-matian sampai mati. Tetap aja miskin. Sebaliknya, ada orang yang tanpa usaha. Yaitu yang lain kerja buat dia. Dia menikmati hidup. Zaman Alkitab ini ditulis di dalam perjanjian baru, itu istilah yang dipakai untuk hamba, budak sebenarnya, itu mereka yang kerja. Tuannya itu nggak kerja. Tuannya itu sosialita, pergi ke pemandian, bahas politik, bahas ekonomi. Yang kerja siapa? Budak-budaknya. Ada manajer budaknya, ada budak-budaknya, mereka yang kerja. Hasilnya untuk siapa? Untuk tuannya. Budaknya jadi kaya? Enggak. Budaknya kerja keras sampai mati, tetap budak. Sementara tuannya yang enggak kerja apa-apa, cuman kerja main-main kaya raya. Enggak adil hidup ini. Kenapa? Karena memang enggak bergantung usaha. Kita aja berpikir, karena kita udah berusaha, maka dapat hasil. Semakin besar usahanya, hasilnya makin banyak. Tapi kan gak benar kan ya? Yang benar apa? Yang benar, Tuhan udah siapkan bagi semuanya. Dia sudah siapkan semuanya. Dan itu bukan bergantung usaha kita. Tergantung anugerahnya. Terus orang bilang, kalau begitu saya nggak usah kerja. Toh nggak kerja pasti akan dapat. Nah itu respon yang apa ya? Katanya itu salah satu penyakit. Itu karena kena virus O2N. Saya nggak pengen kasar gitu ya. Tapi kenyataannya harusnya responnya berbeda. Responnya begini. Kalau Tuhan sudah siapkan semuanya bagi saya, maka saya harus kerja keras. Bukan demi untuk bisa dapat yang Tuhan sudah siapkan itu. Karena memang pasti dapat, Tuhan sudah siapkan. Tapi sebagai ucapan syukur saya meresponi anugerah kebaikan Tuhan yang sudah disiapkan semuanya. Maka saya akan melakukan yang paling baik, yang terbaik demi untuk kemuliaan Tuhan. Ini respon. Maka tergantung kita mengerti anugerah Tuhan kepada kita. Kalau kita melihat anugerah Tuhan itu besar sekali, kita akan berespon lebih besar lagi. Karena kita tahu Tuhan itu luar biasa baik bagi saya. Sementara saya responnya masih terlalu sedikit. Bukannya jadi gak mau kerja, dia akan kerja keras. Karena Tuhan sudah baik. Sekarang saya bukan kerja lagi untuk semuanya itu. Saya bukan kerja demi untuk berkat-berkat Tuhan. Tapi saya kerja untuk sumber berkat. Untuk Tuhan sendiri. Sebagai ucapan syukur saya. Karena kebaikannya. Ini perbedaan antara kekristenan dengan yang bukan Kristen. Kita ya berespon terhadap anugerah. Bukan berusaha mengubah Tuhan. Tuhan tidak bisa berubah. Dia Allah yang kekal. Dia sudah siapkan rancangannya. Dan dia akan berikan kepada kita. Maka sekarang kita kalau mengerti Tuhan sudah siapkan semuanya. Yang jadi pertanyaan bagi kita. Saya bisa melakukan apa? Yang pertama pasti itu ya di ayat 9b. Kita gak bisa sombong. Semuanya anugerah. Jangan sombong. Seolah-olah ini karena kemampuan saya. Saya yang kerja keras. Maka saya bisa dapat semuanya ini. Biasanya kalau cerita begitu, saya kerja keras ini begini.
Kalau mau cerita pengalaman gitu, sampai orang lain terkagum-kagum. Hebat ya, kerja keras. Tapi kalau wawancara, saya pernah dengar wawancara. Orang-orang yang dibilang orang-orang muda yang kemudian dapat kekayaan, kesuksesan yang dianggap oleh dunia ini luar biasa. Terus ditanya masing-masing, itu beda-beda ininya ya, suku dan ras. Ada yang ngomong begini, enggak bergantung sih dari usaha dia. Meskipun orang bilang ada ya, bukan kerja keras, tapi kerja cerdas. Tapi di ujung-ujungnya ada yang ngomong ini. Yang pertama bilang, saya beruntung. Bisa dapat begitu, karena beruntung. Terus yang Chinese ngomong gini, saya hoki. Saya bingung ya, kok jawabannya kan mirip-mirip. Beruntung, hoki. Kalau yang Kristen bilang, saya diberkati. Tapi sebenarnya ya, semua sama. Memang pemberian Tuhan. Kita aja terkagum-kagum dengan usahanya. Tapi kalau bukan Tuhan yang kasih semuanya, orang mau berusaha seperti apapun, gak mungkin dapat seperti yang didapat sekarang ini. Anugerah. Maka kita perlu mengerti ya, anugerah sebesar apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jangan sombong, seolah-olah kita yang berusaha. Ayat yang terakhir, ayat yang 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang jadi pertanyaan, kalau Tuhan dah kasih semuanya gratis, semuanya anugerah, apa maksudnya? Ini ayat 10 menjawab. Di sini bilang kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita perlu mengerti soal diciptakan. Karena kadang kita berpikir kita yang cipta hidup ini. Kan orang sering dengar sekarang ya di mana-mana CEO, founder, apapun seneng banget dibilang jadi CEO. Atau yang agak aneh, pencipta lagu. Dia kayaknya mencipta ya. Padahal dia ambil dari itu ya. Kan cuma 7 kan yang diambil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, la, si. Do-nya udah tadi. Dari situ, apa dia yang cipta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga? Dia kan cuma merangkai. Maka ada yang bilang sebenarnya bukan pencipta itu. Itu cuma composer, cuma compose dari situ gitu ya. Kita ya diciptakan. Bukan kita yang membuat hidup kita seperti ini. Ini pencipta kita yang buat hidup kita seperti ini. Hidup kita itu cuma kita rusakan. Kita berbuat dosa yang kita inginkan di dalam kematian kita dalam dosa itu ya. Cuma mau merusak. Kalau sekarang bisa seperti ini, itu karena anugerah Tuhan. Dia yang ubah kita. Bukan lagi merusak seperti itu. Karena kita dicipta. Dan dia punya tujuan mencipta kita. Di sini dibilang ya, biar kita melakukan pekerjaan baik atau perbuatan baik. Maka hati-hati dengan hidup ini. Bukan kita yang memilih hidup di dunia ini. Kita dicipta. Dan ada tujuan. Kalau sampai Tuhan menebus, menyelamatkan kita. Plus kasih berkat. Dan berkatnya banyak sekali sampai selama-lamanya. Maka kita perlu bertanya. Kenapa Tuhan? Kadang orang cuma bertanya ketika hidupnya susah. Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Itu salah nanya. Itu Tuhan yang harus nanya, kenapa semua ini terjadi? Kita yang bikin susah hidup kita, itu pilihan kita. Kita mengikuti nafsu kita. Kita berdosa, kita buat hidup kita hancur. Kita sampai sakit, kita jadi tidak berdaya. Jangan tanya Tuhan kenapa. Dan kita yang pilih tetap tinggal di negara ini. Wah gak enak, ini harus disensor. Jangan tanya kenapa. Jangan tanya kepada Tuhan, kita pilih.
untuk hidup seperti ini. Makan apa? Kita yang pilih kan ya. Apa mau makan pun kita berdoa, Tuhan nyatakan kehendak-Mu. Itu nasi campur, begitu keluar dari situ agak menggoda kayaknya. Masih ada nggak yang jual nasi campur? Dulu kayaknya saya sering beli. Masih ada nggak ya? Masih ada ya? Wah, godaan. Apa kita bertanya kepada Tuhan sampai begitu? Tapi ketika kita mengalami masalah, kok kita nanya kepada Tuhan, kenapa? Harusnya Tuhan yang tanya, kenapa hidupmu mengalami masalah? Toh Tuhan udah kasih banyak berkat. Tuhan baik. Kenapa? Kan Tuhan yang harus nanya kan ya? Kita perlu bertanya kepada Tuhan, kalau Dia kasih banyak berkat, banyak hal yang baik. Tuhan, kenapa hari ini saya masih hidup? Ada yang nanya enggak? Begitu bangun pagi-pagi, Tuhan, kenapa saya masih hidup hari ini? Saya enggak layak untuk hidup. Tuhan, kenapa saya masih bisa pergi ke gereja? Tuhan, kenapa khotbahnya lama banget? Dikit lagi ya, masih ada satu slide terakhir. Kita ya, ada maksud Tuhan kasih semua berkat-berkatnya. Karena kita harus hidup di dalam itu ya. Rencana Allah, pekerjaan baik yang Dia persiapkan. Dia kasih modal semuanya untuk kita bisa bersaksi. Maka sebagai penutup, refleksi. Bagaimana kemudian kita meresponi kasih Allah? Apakah kita sudah hidup di dalam kasih? Maka saya pakai tulisannya dari Bernard of Clairvaux. Saya nggak tahu bacanya benar apa enggak ya, karena dia orang Prancis, seorang pastor dari Prancis, yang kemudian dia tulis buku judulnya On Loving God, tentang mengasihi Allah. Nah, dia perkenalkan ini ada 4 stages of love. Saya mencoba menafsirkan, membuat jadi lebih simple. Ada 4 tahap ini. Yang paling rendah yaitu seseorang mengasihi Allah karena butuh. Atau ini juga bisa diterapkan ke sesama manusia. Jadi orang bilang, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Padahal ada motivasi tersembunyi. Sebenarnya dia mau bilang, Tuhan, aku butuh Engkau. Ini lagi sulit ekonomi. Ini kesehatan seperti ini. Ini masalah gak ada habis-habisnya. I love you Lord. Padahal sebenarnya I need you. Lagi butuh. Terus kalau udah gak butuh, masih tetap mengasihi gak? Maka ada yang kemudian, kan udah gak butuh lagi. Kalau di dalam relasi, begitu udah gak butuh, kita pisah ya. Kan kita menikah cuma sesuai kebutuhan. Pernikahan kontrak. Banyak kan nonton Dracin. Jadi begitu udah selesai, jangan-jangan dengan Tuhan pun begitu. Tuhan ya sudah, udah gak butuh. Saya udah dapat. Sekarang saya sukses. Saya dapat semua. Engkau itu cuma mengganggu. Apa itu perpuluhan? Apa itu persembahan? Apa itu? Semuanya datang ke saya gitu ya. Mana mau bangun lagi yang baru gitu. Jadi apa? Karena kasihnya itu dasarnya karena butuh. Yang kedua, yang agak lebih baik. Mengasihi Allah karena Dia baik. Tadi yang kita nyanyi. Sebab Tuhan baik. Yes. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mau duet dengan saya? Saya bukan menyalahkan lagu itu, bukan. Tapi ini sejenis kasih karena baik. Pertanyaan saya begini, bagaimana kalau Tuhan kelihatan tidak baik? Kelihatan agak jahat. Ini waktu saya udah habis tuh, udah 00.00. Tambah 10 lagi ya. Maksudnya tambah 1 lagi. Di depan. Jadi 10 menit lagi ya. Bagaimana kalau Tuhan kelihatan jahat? Dulu
kayaknya keadaan baik-baik. Sekarang kenapa jadi begini, berubah. Dan yang kita salahin siapa? Umumnya kita salahin Tuhan kan, kalau keadaan berubah kan. Masa kita salahin setan? Padahal mungkin yang bikin rusak setan kan. Tapi yang kita salahin Tuhan kan. Atau yang rusak kita kan. Tapi yang kita salahin Tuhan kan. Dan kita anggap Tuhan kan bisa intervensi semuanya, dia bisa rubah. Kenapa enggak? Maka kita salahin Tuhan. Padahal dalam keadaan begitu pun Tuhan tetap baik, dia tetap mengerjakan. Tapi ketika kelihatan jadi tidak baik, maka banyak orang enggak, saya enggak mau mengasihi. Sama seperti relasi di dalam pernikahan. Waktu konseling pernikahan ditanya, kamu mau menikah sama dia kenapa? Wah, kita sejalan pemikirannya. Terus, ya meskipun dia jahat, saya tetap mencintai. Ada nggak begitu? Yang jahat mau dinikahin? Ada? Ada di sini? Nggak ada kan? Kebanyakan belum begini. Dia baik sih. Kelihatannya sekarang. Loh, memang kenyataan begitu kan ya? Karena udah kelihatan baik, mau saling mencintai. Karena cintanya didasarkan tadi. Butuh sama baik. Cocok dong. Memang butuh untuk pernikahan ini, butuh pasangan, dan dapat yang baik lagi. Oke dong. Bagaimana kemudian sesudah makin kenal, setahun, 2 tahun, kok kayaknya dia kelihatan jadi jahat ya? Bukan kelihatan jadi jahat. Memang semua manusia dasarnya jahat. Cuman belum kelihatan dari awal. Ini saya bukan ngomporin ya. Bukan. Tapi karena dasar kita cuman ngelihat dari baik. Oh, itu agak berbahaya. Kasih seperti itu. Maka kita mungkin pikir, ya dia berubah. Maka sudah, saya nggak mau lagi. Kata Bernard, ini bukan Kristen di situ. Kristen itu di level yang berikutnya, di level 3 dan 4. Yaitu yang pertama, level yang ketiga. Yaitu mengasihi karena mengenal, ada relasi. Makin kenal, makin tahu siapa Tuhan kita. Nggak terpengaruh dengan keadaan. Yang saya terpengaruh dengan pengenalan saya akan Tuhan. Makin kenal Tuhan saya makin mengasihi dia. Makin mengagumi dia. Apapun yang terjadi, nggak ada hubungannya dengan hubungan saya dengan Tuhan. Dengan kasih saya terhadap Tuhan. Yang saya lihat, Tuhan tetap luar biasa. Tuhan yang harus dikasihi. Dan yang paling terakhir, yang paling sulit, yaitu demi untuk mengasihi, itu sampai mau berkorban. Contohnya cuma satu, itu Tuhan Yesus. Demi untuk mengasihi kita manusia, dia harus mengorbankan dirinya. Karena tanpa pengorbanan Kristus, kita tidak akan pernah mengerti kasih Kristus. Dan Kristus mau mengasihi kita. Nggak bakalan sampai kepada kita kasih itu. Tanpa pengorbanan Kristus. Pertanyaan saya, kita hidup di dalam kasih di level yang mana? Yang pertama? Yang kedua? Udah sampai level yang ketiga? Atau yang sampai level yang terakhir? Dan terakhir sekali. Ini pertanyaan refleksi yang terakhir. Kapan melalui hidup kita, orang bisa melihat kemuliaan Allah? Melalui apa yang kita lakukan, perbuatan baik kita, pekerjaan kita, orang kemudian bisa lihat, wah, Tuhan itu luar biasa. Bisa bersyukur. Jadi ketika melihat apa yang kita lakukan, orang bisa melihat seperti Tuhan yang sedang bekerja melalui diri kita. Kapan? Kalau belum pernah mengalami, yang jadi pertanyaan paling terakhir. Berapa banyak berkat dan anugerah Tuhan yang sudah kita habiskan hanya untuk diri kita? Kenapa orang tidak bisa melihat kemuliaan Allah? Padahal Tuhan mencipta kita.
sampai kemudian menebus kita, berkorban bagi kita, dan dia kasih semuanya. Mana yang untuk kemuliaan Allah? Jawab sendiri masing-masing. Mari kita berdoa. Ampuni kami ya Bapa, jikalau kami hanya mau berkat dan anugerah-Mu, tapi kami tidak tahu bagaimana memakainya demi untuk kemuliaan Engkau. Ampuni kami ya Bapa, jikalau kami menginginkan banyak hal dari Engkau, hanya demi untuk kemuliaan diri kami. Ampuni kami ya Bapa, jikalau kami tidak menghargai anugerah keselamatan yang Kau berikan. Maka mampukan kami untuk berespon dengan benar. Kami sadar kami orang berdosa. Kami tidak sanggup jikalau kami hanya mengandalkan kemampuan dan pikiran perasaan kami. Bekerjalah terus dalam hidup kami. Ubah kami ya Bapa. Tanpa anugerah-Mu, kami tidak bisa hidup dalam pekerjaan baik-Mu. Jangan lewatkan kami satupun jemaat di tempat ini. Biarlah Engkau bekerja seluas-luasnya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami meminta. Amin.